Globalisasi telah membuat pengelolaan keragaman budaya dan agama menjadi lebih kompleks. Padahal, globalisasi berupaya menjamin pergerakan bebas. Orang yang berbeda asal-usul, bahasa, tradisi, agama, budaya, dan narasi dikutuk untuk hidup lebih atau kurang bersama, berbaur di ruang publik atau di tempat tinggal dan kegiatan bersama, atau sebagai alternatif dalam komunitas terpisah yang tertutup bagi orang lain, melindungi gaya hidup, model budaya, dan ruang eksklusif. Cerita yang sebelumnya terpisah bercampur, sistem nilai yang sebelumnya tidak diketahui sekarang ditemukan, bersaing dalam masyarakat yang sama, batas bergeser atau menghilang sama sekali. Cara-cara tradisional dalam mengelola keragaman budaya dan agama dipertanyakan. Masyarakat Muslim juga menghadapi tantangan baru dalam keragaman budaya dan agama. Mereka mengalami fenomena migrasi. Adapun status tradisional non-Muslim, di awal Islam dan munculnya komunitas pertama Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, masyarakat Muslim memiliki agama minoritas. Mereka mencoba mengatur hubungan dengan mereka minoritas dengan cara yang bergantian dan pada saat yang sama, damai dan menolak hidup berdampingan. Hubungan dialog dan ketidakpercayaan, pengakuan dan diskriminasi, serta toleransi dan juga penganiayaan. Umat Muslim lainnya mengakui toleransi dan hidup berdampingan secara damai dengan non-Muslim ketika kepentingan ekonomi dan situasi politik menuntut mereka. Adapun hak dan kewajiban beragama Muslim, dalam Islam tidak ada otoritas agama yang bertindak sebagai perantara antara mukmin dan Tuhan. Seorang Muslim tidak diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di bidang keagamaan. Tak seorang pun dapat dicurigai tidak dipercaya jika dia telah menyaksikan kebenaran ganda tentang keunikan Tuhan dan peran kenabian Muhammad. Ini juga berlaku ketika orang beriman tidak mematuhi aturan ibadah atau mematuhi doktrin dan aturan ritual lainnya. Status ahli buku antara perlindungan dan diskriminasi. Menurut ajaran Al-Quran dan tradisi suci, otoritas Muslim seharusnya tidak ikut campur dengan kepercayaan ahli kitab, khususnya Yahudi dan Kristen. Mereka memiliki status dan hak yang sama dengan orang Kristen dan Yahudi, khususnya memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan mereka, merayakan hari raya keagamaan, dan mempertahankan lembaga, pengadilan, dan perwakilan otoritas mereka. Mereka tidak dianggap murtad atau sesat meskipun toleransi relatif yang menjamin status dhimmi atau dilindungi bagi rakyat status ini segera menjadi identik dengan diskriminasi. Adapun beberapa praktik ritual dilarang di beberapa keadaan. Tempat ibadah mereka tidak boleh lebih tinggi dari masjid, pemujaannya dilarang. Beberapa teolog berpendapat bahwa diskriminasi dalam masalah perpajakan merupakan bentuk penghinaan untuk ahli kitab. Cara untuk mengingatkan mereka tentang status mereka yang telah atau yang lebih rendah di bawah kekaisaran Ottoman, para sultan melarang ini memakai warna tertentu yang hanya diperuntukkan bagi umat Islam dan memaksakan kewajiban untuk memakai tanda khusus yang mengidentifikasikan mereka. Setelah itu, status non-Muslim yang tidak milik ahli kitab. Beberapa ayat Al-Quran sejalan dengan prinsip bahwa tidak ada paksaan dalam agama, mengakui hak setiap orang percaya atau tidak percaya. Arus migrasi, keragaman agama, dan tantangan baru. Agama minoritas yang telah hidup berabad-abad di negara-negara Muslim, ancaman serius terhadap nasib agama minoritas adalah akibat dari kebangkitan gerakan Islamis fanatik dan kekerasan. Arab Saudi adalah negaranya wilayah di mana non-Muslim dari pengikut minoritas Islam lainnya dirampas dari mereka hak fundamental lebih dari tempat lain di dunia Islam. Semua situs ibadah non-Muslim adalah terlarang. Masyarakat pluralis yang terpengaruh oleh globalisasi dan migrasi masih jauh dari kata akhir diskriminasi pribadi terhadap agama minoritas dan ancaman kebebasan hati nurani.